kedudukan posisi TNI dalam tugas perbantuan yang melekat dalam 14 butir di dalam operasi selain perang itu terkesan menjadi pembantu, Pak. Pembantunya Polri. Padahal dia membantu, bukan pembantu. Tapi lama-lama, mohon maaf, jadi pembantu. Kenapa? Karena majikannya Polri. Coba, operasi-operasi termasuk di Papua pun, TNI mendapatkan anggaran dukungan operasi dari Polri. Demikian juga di Poso. Nah, inilah yang saya usulkan. Kita amanat TAP MPR nomor 6 dan 7 dari hasil reformasi kita, harusnya kita punya undang-undang keamanan negara atau keamanan nasional, Pak Panglima. Agar di situ diletakkan posisi di mana tupoksi keamanan nasional itu dipegang oleh TNI. Tapi Kamtibmas dan Gakum itu oleh Polri. Ini salah diartikan, seolah-olah kata keamanan itu sepenuhnya menjadi keamanan. Padahal Kamtibmas yang dimaknai dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pertahanan, ini nggak ada undang-undangnya, Pak. Undang-undang Bapak-Bapak, undang-undang Polri ada. Undang-undang 3, undang-undang 34, undang-undang 2 ada. Tapi bagaimana menata fungsi TNI dan Polri tidak ada, Pak. Nah, saya saran dua hal itu, ya. Karena ini penting, ini menjadi payung bergeraknya TNI dan independensinya TNI dalam tanda petik, tidak menggantungkan anggaran kepada Pemda kah, kepada Polri kah. TNI harus mampu merancang secara mandiri, otonom. Baru dia punya kewibawaan, Pak. Baru dia punya kewibawaan. Dan dia sebagai penanggung jawab atas anggaran itu, PA dia, Pak, bukan KPA. Ya, jadi dua hal itu. Nah, yang terakhir, Panglima, saya terima kasih bahwa Panglima mengambil sikap yang padu dengan Kasat untuk memulai operasi kasih di Papua itu. Ya, jadi ada orang mengatakan isi perutnya ambil hatinya, katanya. Ya, jadi, nah isi perutnya ini bukan hanya kepada diartikan kepada orang Papua, Pak. Tapi justru kepada prajurit Bapak. Prajurit Bapak kasihan di sana, Pak. Orang geser pasukan aja, harus nyewa pesawat, ngontrak truk orang, minta tolong ke Pemda, minta tolong ke sana. Sampai kapan, Pak? Sampai kapan? Orang nggak ada dana operasinya. Boro-boro kita punya heli untuk heli angkut. Nggak punya, Pak. Itu heli katanya aja, Pak. Katanya. Ada heli, ada katanya. Ada tank nggak mau, ada katanya. Jadi semua katanya, Pak. Sampai kapan gitu? Saya kira event Amerika juga dia bermain di dua kaki. Di Hawaii itu Bapak sudah tahu. Mereka juga takut kehilangan Hawaii. Karena beda dengan mereka. Mereka tempatkan juga bukan hanya operasi teritorial, mereka tempatkan kekuatan penuh juga di sana. Satu batalion sekian puluh helikopter dukung mereka. Kita mana, Pak? Belum alat komunikasi. Kopassus kita di sana nggak terdukung dengan kemampuan teknologi, Pak. Hanya pengadaan kurang dari 100 miliar saja untuk membelanjakan alat komunikasi yang akan digunakan oleh Kopassus. Nggak ada, Pak. Mau cerita apa kek Republik ini? Sampai kapan, Pak? Kostrad kita punya hebat, 3 divisi, tapi nggak ada dukungannya, Pak, nggak ada anggarannya. Operasi apalah namanya, mintanya dari Polri, karena disebut sekarang KST, nggak KKB lagi. Saya masih ingat kalau di TNI mengatakan itu KSB. Jadi penekanannya dari dua arah. Jadi penekanan secara tegas, memang operasi bukan operasi militer, tapi dengan tegas, tapi sekaligus juga merangkul mereka dengan teritorial. Tapi kalau hanya teritorial saja, Pak, tidak kita mempunyai kemampuan dan anggaran yang cukup,
ya saya kira itu kerjaan kami, Pak, orang sipil, Pak. Kami pendekatan soft diplomacy atau apalah. Tapi enforcementnya harus dari TNI, Pak. Malah menurut saya bukan dari Polri. Polri sipil, Pak, yang dipersenjatai. Bapak kombatan. Beda undang-undangnya, Pak. Jadi memang kata perang itu melekat di TNI, Pak. Di Polri tidak ada kata perang. Ya nunggu pro justisia, nunggu dulu alat bukti, 2 alat bukti baru ditangkap. Mana ada orang separatis 2 alat bukti? Tuang Allah katanya, Pak. Nggak mungkin itu. Nah di sini kegamangan teman-teman, udah gamang soal dana operasi, tidak ada komando, tidak ada jelas. Di Jakarta ganti-ganti polisinya. Besok disebut KST, bisa bolok ini. Besok dibilang BTS jangan-jangan itu. BTS dari Korea itu istilahnya lagi. Oh biar lebih soft, biar milenial, BTS saja. Apapun itu, mereka adalah musuh kita kok. Tinggal pendekatannya, jangan kita serampangan, Pak. Jangan seperti operasi di Aceh dulu. Wah, itu orgasme semua tentara kita ngabisin saudaranya. Jangan. Terukur. Ada hukum-hukum humaniter sekarang. Dan saya kira itu menjadi pesan saya juga kepada Kasat, pada Panglima TNI. Ya, terbuka saja, Pak. Tanpa dukungan anggaran. Mustahil, Pak. Mustahil. Saya lihat dukungan di operasi Bapak kecil sekali, Pak. Kecil sekali. Jadi 2 hal itu, Pak Panglima. Nah, yang sangat terakhir ini saya kepada Kasat, saya mohon mungkin dijelaskan juga, karena belum lama dalam ingatan saya, Jenderal Dudung ini ya punya kiprah yang luar biasa ketika menjadi Pangdam. Dan Kasatnya adalah Jenderal Andika, dan Panglima TNI-nya Pak Marsikal Hadi Cahyanto. Ada sejarah di Indonesia, ya, adanya satu dalam tanda petik kejadian yang luar biasa. Dan di situ kemudian TNI sepertinya itu personal Jenderal Dudung. Nah ini mungkin kali pertama saya mohon, karena ini di ruang sidang, di ruang rapat konstitusional Jenderal Dudung, mungkin bisa dijelaskan di ruangan ini. Agar jangan bias orang mengatakan bahwa itu adalah kebijakan personal dari seorang Jenderal Dudung yang tanpa didukung oleh tupoksi dari TNI itu sendiri. Nah ini saya kira karena nanti mungkin ini tertutup, jadi saya kira Pak Kasat yang sekarang jadi Kasat, seperti apa? Bukan kejadiannya, Pak, tapi untuk menerapkan, menghadapi, ya, menghadapi itu ancaman nyata itu, Pak. Ancaman nyata. Ya, bukan ancaman yang potensial lagi itu. Itu ancaman nyata. Ya, saya ingin mendengar langsung dari Jenderal Andika seperti apa peran TNI khususnya Angkatan Darat, ya, di dalam ikut serta, ya, menjaga stabilitas nasional itu. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih.